Halo semuanya, perkenalkan saya Alarin. Hari ini saya akan bercerita sedikit tentang firman Tuhan yang mengambil tema The Ordinary Trials, atau artinya pencobaan-pencobaan biasa. Seringkali kita manusia, pengikut Tuhan Yesus, pasti sudah tidak asing dengan namanya pencobaan. Pencobaan-pencobaan ini seringkali membuat kita merasa bahwasanya kita tidak bisa melewatinya. Pencobaan-pencobaan ini terlalu berat untuk kita. Pencobaan-pencobaan ini membuat kita down, membuat kita lemah, membuat kita malah menjauh dari pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebenarnya pencobaan ini menurut Alkitab itu apa sih? Pencobaan-pencobaan ini merupakan pencobaan biasa, yaitu terdapat pada 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita baca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itulah isi 1 Korintus 10 ayat 13, kawan-kawan. Pencobaan yang kita lewati sekarang atau kemarin atau yang akan datang, itu adalah pencobaan-pencobaan yang sudah biasa, yang sudah disetujui sama Tuhan supaya kita melewatinya dengan kemampuan kita, karena kita sanggup untuk melewati itu semua. Nah, Tuhan juga udah berjanji bahwasanya Dia bakal membantu kita. Memang gak langsung Dia bantu langsung selesai, enggak, tetapi Tuhan bakal membantu kamu satu demi satu, kecil demi kecil, gak langsung semuanya. Nah, pencobaan-pencobaan ini kenapa dibilang tidak melebihi kekuatan kita? Kita harus tahu, sebelum kita mendapatkan pencobaan ini, sebelumnya Tuhan Yesus sudah lihat, sudah menilai pencobaan ini cocok kok sama si A, tidak melebihi kekuatan si A. Nah, pencobaan ini cocok kok sama si B, dan seterusnya. Nah, kita harus tahu juga, sebelum kita melewati pencobaan itu, Tuhan Yesus sudah menghalaukan semua yang lebih berat daripada kita bayangkan, yang tidak seperti yang kita pikirkan. Padahal pencobaan-pencobaan kita ya pencobaan yang biasa, tidak seperti yang susah, karena Tuhan sudah menjanjikan bahwasanya pencobaan ini adalah yang tidak melampaui batas kamu dan kamu masih bisa melewatinya. Kenapa sih Tuhan mau membiarkan kita untuk dicobai? Salah satu alasannya dimurnikan. Seperti yang pernah diceritakan Tuhan, yaitu perak yang dimurnikan. Nah, perak yang dimurnikan ini ibarat kita adalah perak, kita dibakar di dalam api. Nah, terus bagaimana sih kita cara tahu perak itu sudah dimurnikan? Perak itu sudah dimurnikan apabila saat kita tarik keluar perak itu dari perapian, kita bisa mengaca. Kita bisa mengaca diri kita sendiri di perak yang dimurnikan itu. Nah, ibarat yang membuat perak itu murni itu adalah Tuhan. Kapan pencobaan kamu selesai? Saat kamu sudah bisa terlihat Kristus di dalam kamu. Kamu sudah mempunyai sifat Kristus. Saat itulah pencobaan kamu selesai. Ingat, pencobaan-pencobaan yang kita lewati, kita harus melewatinya dengan kuat. Seperti pada Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah,
salah satu kekuatan kita dalam pencobaan, salah satunya adalah Injil, yaitu janji Tuhan. Kenapa? Dalam kita pencobaan, kita harus mempunyai itu janji Tuhan, supaya kita kayak tahu gitu, oh Tuhan sudah berjanji tidak akan meninggalkan aku saat dalam pencobaan. Kita juga harus tahu pencobaan-pencobaan yang sudah dikasih oleh Tuhan kepada kita itu merupakan bentuk dari kasih-Nya. Kenapa? Seperti pada Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, harus kita ketahui juga saat pencobaan, kita harus ya udah relakan hati, lewati saja, karena kita tahu Tuhan sudah mengasihi kita, dan pencobaan-pencobaan itu tidak melewati kekuatan kita, melampaui batas kita. Itu merupakan bukti Tuhan sayang sama kamu. Tuhan mau kamu lebih dewasa, Tuhan mau kamu naik level. Kenapa? Supaya kalian bisa sama sikapnya seperti Tuhan Yesus. Kemudian saat pencobaan-pencobaan kita juga gak perlu takut. Kenapa? Pada Mazmur 56 ayat 4, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ini juga penting guys, bahwasanya saat kita percaya kepada Dia, kita berserah kepada Dia saat kita pencobaan, dalam pencobaan, takut itu akan mengecil. Kenapa? Takut dan Tuhan, saat kita kepada Tuhan, takut kita akan berkurang. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui janji-janjinya, janji-janjinya yang menjanjikan bahwasanya kita akan melewati pencobaan ini. Untuk itu, dalam pencobaan-pencobaan kita tidak perlu takut. Kita hanya perlu berdoa, kita hanya perlu sabar, merelakan diri kita, dan harus mengetahui bahwasanya ini pencobaan aku pasti bisa lewati. Lambat atau cepat, semuanya pasti dilewati. Begitulah kurang lebih pencobaan-pencobaan biasa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jika ada kesalahan, saya minta maaf dan terima kasih. Kau di sampingku, besertaku, kau di dalam